Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa fawqa ibadi wa huwa latiful khabir. Wassalatu wassalamu ala khatami anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsa idza qila suju fangsuju wa yarfa'u lahu alladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bernafas dan bisa menyaksikan video ini. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang, bukan terang karena lampu tetapi terang karena ilmu. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsaida kilang suju fangsuju wa yarfa'u lahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang artinya Allahu a'lam bimurad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan ketenangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajatmu beberapa derajat. Maksudnya apabila kita diajak, diseru untuk mencari ilmu, untuk pengajian, maka permudahlah, bergegas-gegaslah, bercepat-cepatlah untuk memudahkannya. Niscaya Allah akan memberikan ketenangan baik lahir maupun batin. Dan apabila dikatakan kepadamu, maksud ayat tersebut adalah apabila kita diajari dan disuruh melaksanakannya untuk ibadah kepada Allah, melaksanakan ilmu yang didapat, maka niscaya Allah akan mengangkat derajat kita dunia maupun akhirat beberapa derajat. Maksudnya derajat di sini bukan cuma jasmaninya, tetapi jasmani ruhaninya pun diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya ruh manusia itu berbeda-beda karena memang derajat ruhnya berbeda. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang yang sukses menurut kacamata Islam itu adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Mau susah mau senang dia bersyukur kepada Allah. Hari ini dikasih sehat, bersyukur kepada Allah. Dikasih bisa minum, bisa makan, bersyukur kepada Allah. Dikasih punya kerjaan, bersyukur kepada Allah. Punya pikiran bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah, baik itu kerja maupun yang lain. Itu ciri orang yang bersyukur kepada Allah. Punya mobil disyukurin, punya usaha maju disyukurin, punya istri baik disyukurin, punya rumah, punya mobil, punya uang banyak disyukur. Cuma berbeda-beda mensyukurinya. Mungkin kalau yang banyak uangnya, mungkin cara bersyukurnya dia menyedekahkannya untuk membantu orang lain, membantu ustaz, membantu fakir miskin, bersedekah ke masjid. Lain halnya dengan yang kecil tadi. Dia mendapatkan nikmat sekecil apapun selalu mensyukurinya dengan cara ibadah kepada Allah sebisa dia, semampu dia.
Tapi kalau yang banyak duitnya bersyukurnya dengan uangnya itu untuk mencapai husul ilallah, sampai kepada Allah. Itu ciri orang yang sukses, selalu bersyukur dan bersyukur dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kalau mamang santri, ciri orang yang sukses itu katanya isuk-isuk HS katanya. Waduh, nih mamang santri bingung, memang itu singkatan. Sukses katanya isuk-isuk HS. Tapi kalau menurut kacamata Islam, sukses itu orang yang selalu bersyukur, selalu melihat ke bawah. Dikasih sehat disyukurin, bisa jalan disyukurin, bisa senang disyukurin. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur. Apalagi kalau sudah bersyukur, banyak duitnya, bersyukurnya kuat, ibadahnya kuat, menggunakan akal pikirannya untuk ibadah, itu namanya luar biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga acara ini bermanfaat dunia maupun akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang yang ciri bersyukur itu orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Contohnya sholat. Dan sholat itu mencerminkan orang yang muslim, orang yang Islam. Kata salah satu hadis, orang yang tidak sholat itu katanya dia matinya berbentuk babi. Sebagaimana diriwayatkan di dalam salah satu kitab Imam Nawawi, bahwa pada ketika itu dibangunkan serentak orang yang tidak pernah sholat berbentuk babi hitam. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah sholat berarti dia babi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya suka sholat, ibunya nggak pernah sholat, berarti bapaknya itu sering tidur sama calon babi. Makanya untuk mensyukurinya itu kita harus ibadah, sholat kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmat, ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar itu datang daripada Allah. Bibarokati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.